warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fauzia dari kelas R3C dengan NPM 20242125000147. Di sini saya akan membuat tugas wawancara di mata kuliah menulis. Check it out. Halo, kembali lagi bersama saya Anissa Fauzia. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber saya ya, yaitu adalah teman kos saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Jadi langsung saja kita mulai. Boleh perkenalan diri secara singkat dengan menyebutkan nama, program studi, dan asalnya dari mana nih Kak? Baik, jadi perkenalkan nama saya Piona Putri Sandra dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan saya berasal dari kota Tasikmalaya. Berarti dari Tasik ke Jakarta Timur ini cukup lumayan jauh ya Kak? Betul sekali, Kak. Jadi langsung saja nih Kak ke pertanyaan pertama, yaitu awal mula Kakak mutusin ngekos itu kenapa sih Kak? Jadi awalnya tuh saya enggak niat ngekos dan mau tinggal di rumah tante saya di Bogor. Tapi setelah melihat situasi kereta arah Bogor tuh selalu padat ya, saya ngerasa kurang sanggup dan orang tua saya pun langsung mencarikan kosan untuk saya. Jadi karena jarak yang jauh itu ya Kak, Betul. kira memilih ngekos. Selanjutnya yaitu gimana rasanya pertama kali ngerantau dan tinggal jauh dari keluarga nih Kak? Pastinya kesepian sih Kak, kayak sedih. Awal-awal saya nangis-nangis gitu. Tapi saya bersyukur sih dengan saya tinggal ngekos gini bisa lebih mandiri gitu sih Kak. Berarti walaupun awalnya sedih-sedih, ada pelajaran yang didapat nih ya Kak dari ngekos. Betul sekali Kak. Selanjutnya, apa sih Kak hal paling susah yang Kakak rasain selama jadi anak kos? Yang paling susah itu itu makanan sih, karena saya kurang bisa masak jadi kayak masaknya tuh yang instan-instan. Kalaupun beli kan kalau terlalu sering bakal boros ya Kak, jadi saya rada itu di makanan karena biasanya kan dimasakin kalau di rumah gitu. Berarti hal yang paling susahnya itu terkaitnya di makanan ya Kak? Betul. Selanjutnya, biasanya Kakak ngatur keuangan bulanan tuh kayak gimana? Kayak dari awal bulan sampai akhir bulan biar cukup tuh kayak gimana sih Kak? Yang pastinya saya itu sih udah tahu kira-kira bulan ini buat keperluan kos apa, terus buat di kampus misal uang kas kan udah tahu buat di kelas berapa. Terus biar lebih hemat saya tuh jarang jajan di kampus sih Kak. Berarti emang sudah di iniin matang-matang ya Kak? Sudah diatur matang-matang ya? Iya. Selanjutnya biasanya menu andalan Kakak kalau lagi tanggal tua atau lagi malas keluar tuh apa sih Kak? Yang pastinya telur sama mie sih Kak. Pasti anak kos makanan andalannya itu. Betul banget, pasti mie sama telur tuh sudah jadi andalan anak kos ya kalau lagi malas keluar. Biasanya kayak gitu sih teman-teman. Selanjutnya ya, menurut Kakak hal yang paling seru dari kehidupan anak kos itu apa sih Kak? Yang pastinya bisa begadang karena kalau di rumah saya tuh gak boleh tidur malam-malam. Terus kayak misal kita mau beres-beres jam berapa atau kayak nyuci jam berapa itu kayak terserah kita kan, maunya jam berapa gitu sih Kak. Berarti kebebasannya itu ya Kak yang paling seru. Betul. Selanjutnya tuh apa sih hal yang ternekat yang pernah Kakak lakuin selama jadi anak kos? Aduh, jadi saya kan pernah ke bioskop sama temen-temen kos saya. Dan itu berangkat malam-malam jam 9-an lah kalau nggak salah. Otomatis kan pulangnya malam banget ya. Saya kalau di rumah jarang keluar malam, meskipun kayak abis maghrib tuh jarang banget. Jadi orang tua saya tuh khawatir banget gitu loh. Terus saya juga ngerasa gelisah karena nggak terbiasa gitu sih Kak. Bener-bener nekat sih itu mah ya Kak. Betul banget. Selanjutnya gimana nih cara Kakak bagi waktu buat kuliah, organisasi, dan istirahat? Tapi sebelumnya
apakah kakak ikut organisasi atau kepanitiaan di kampus kakak ini? Saya ikut itu sih Kak, Unitas PBSI. Hmm, Yang pastinya cara ngatur waktunya itu kita buat jadwal, kita udah tahu kegiatan apa yang bakal ada, terus kayak ngeituin tugas. Misal besok mau ngerjain tugas apa, itu kayak harus dikerjain, jangan malah ditunda-tunda gitu sih Kak. berarti keren banget nih kak, udah ikut organisasi, terus juga harus ngatur waktunya. Pasti nggak mudah ya kak. Aduh, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya, biasanya nih kak, kalau lagi capek atau stres sama tugas, biasanya apa sih yang kakak lakuin biar semangat lagi? Yang pastinya scroll TikTok atau kayak scroll sosial media gitu, atau enggak nonton YouTube, dengerin musik yang kita suka gitu sih Kak. Bener banget sih, hal-hal itu emang healing banget sih ya kak. Betul. Terus selanjutnya, ada nggak sih kak kejadian yang bikin kakak sedih selama jadi anak kos? Yang sedih, saya tuh pernah jalan kaki gitu biar lebih hemat ongkos. Jadi kan kita kalau mau ke stasiun dari kampus tuh 2 kali ya naik angkotnya. Nah, saya dari area kampus ke jalan rayanya itu jalan kaki karena biar nanti naik angkotnya sekali aja dan bayar cuma 5.000 aja. Itu tuh kayak sedih banget, saya jalan sendirian, terus kayak panas-panas gitu. Tapi nggak apa-apa sih, biar jadi pengalaman hidup. Pasti sedih banget sih kak, karena jaraknya juga lumayan jauh ya kak ke depan sana. Iya. Selanjutnya, gimana hubungan kakak nih sama teman-teman kos kakak? Apakah sudah seperti keluarga sendiri? Hubungan saya sih baik-baik aja ya, malah kayak seru, nggak kayak yang individual banget. Kita tuh suka belanja bareng, masak bareng, atau kayak jalan pagi di hari libur gitu sih Kak. Berarti hubungannya tuh yang benar-benar seru banget ya kak. Betul. Terus selanjutnya, selama kuliah ini apa pelajaran hidup berharga yang pernah kakak dapat? Yang saya dapetin dari kehidupan kos ini kayak mandiri sih, terus kayak kita harus kita harus ngandalin diri sendiri, jangan pernah bergantung sama orang lain, kita harus bertanggung jawab sama diri sendiri gitu sih Kak. Berarti keren banget sih pengalaman yang kakak dapetin ini loh. Terus, kalau dikasih kesempatan buat balik ke awal kuliah, ada hal apa sih kak yang pengen kakak ubah? Yang pengen saya ubah itu ya pastinya lebih rajin lagi gitu dalam belajar, mengerjakan tugas tuh jangan ditunda-tunda, terus lebih aktif di kelas itu gitu sih Kak. Berarti lumayan banyak juga sih ya kak yang pengen diubah. Tapi Betul. semoga kedepannya bisa lebih baik lagi sih kak. Amin. Masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sih kak harapan kakak buat diri sendiri ke depannya, baik dalam kuliah maupun kehidupan pribadi kakak? Yang pastinya saya berharap bisa lebih baik lagi sih, terus bisa lebih disiplin, lebih rajin, eh, lebih itu sih, lebih ekstrovert, jangan malu-malu gitu sih Kak. Sama aktif di kelas gitu. Banyak juga sih, dan semoga harapan-harapan kakak buat kedepannya ini bisa tercapai ya kak. Amin. Segitu saja wawancara aku pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya kak sekali lagi atas Sama-sama. ketersediaan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba 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 ba